Oh, oke Bung. Selamat malam. Saat ini kita ada di Jakarta bersama seorang apa ya? Ya, tim pemenangan yang berupaya memperjuangkan kemenangan bagi salah satu kandidat di Sumatera Utara yang kini berhasil menjadi gubernur begitu. Dan terlepas dari peran beliau, saya yakin dan percaya sedikit atau banyaknya pasti memberikan dampak yang signifikan bagi kemenangan ini. Bung Irham Tazhi. Beliau ini orang besar, badannya besar, tapi lincah, walaupun badannya agak pendek. Jadi begini, Bung. Uh, Bung ini apa sih inspirasinya? Kenapa membuat gerakan ataupun ya gerakan atau perkumpulan yang bernama Baja BN? Apa sih Baja BN itu begitu? Mungkin bisa dijelaskan pada rekan-rekan. Ini mesti tahu filosofi Baja BN. Oh, ada filosofinya. Baja BN itu namanya Barisan Hijau Bobi Nasution. Barisan Hijau. Barisan Hijau Bobi Nasution. Ini kenapa kami manggil hijau, ngambil hijau? Hijau itu identik dengan religius. Religius. Udah religius itu yang adem-adem. Tengok ketika mata kita lagi sakit, kita tengok yang hijau-hijau. Walaupun agak kuning, kita tengok hijau. Pasti mata kita menjadi sehat. Betul. Kenapa di Garang ini dengan Bobi Nasution? Bobi Nasution ini pemimpin muda. Pemimpin muda yang harus kita ikuti jejak positifnya. Menjadi pemimpin muda di umur yang paling muda se-Indonesia. Yaitu Bobi Nasution. Se-Indonesia. Tapi kan bro, dia itu tidak punya latar belakang aktivis begitu bro. Harusnya aktivis ini yang maju. Nah, ini untuk para aktivis. Tidak semua menjadi pejabat. Seseorang harus aktivis. Itu pahami. Tidak semua. Dia harus memiliki mental yang kuat, harus memiliki pemikiran yang hebat, harus memiliki duit yang kuat. Duit yang kuat. Itu penting. Okay. Kalau tidak memiliki itu semua, relasi yang banyak, bagaimana? Mau jadi pejabat, tapi tak punya duit. Berpikir dong. Indonesia, Bung. Masyarakatnya bagaimana? Pejabatnya bagaimana? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi, balik lagi kenapa kami Baja BN ini mau dukung Bobi Nasution? Karena kami nengok Bobi Nasution ini bermarwah. Pemuda yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Pemuda yang memiliki pemikiran, wawasan untuk mengembangkan. Pemuda yang memiliki wawasan untuk mengayomi. Bukan untuk siku menyiku. Bukan. Begitulah Bobi Nasution. Makanya kami pakai religius. Religius. Warnanya hijau ya? Hijau. Ya. Segar kita menengok hijau. Segar. Jadi, Bobi ini menurut Bung, di masa pemerintahannya sebagai wali kota Medan sudah layak untuk di-upgrade menjadi gubernur. Luar biasa Ketua Hotman. Soalnya banyak yang bilang, masih banjir ajanya kan gitu. Masih banyak maling gitu kan di Medan. Bahkan ya kita malu juga kan ketika viral itu katanya Texas. Medan kera bos katanya gitu. Kan nanti kita emosi juga ini. Ketua Hotman mesti tahu. Kalau kita bahas Texas, di Texas itu bukan identik dengan kekerasan. Bukan identik dengan kemalingan. Texas. Kenapa di Bobi Nasution yang kayak Ketua Hotman bilang tadi, Bung Hotman bilang di Medan itu banyak pencurian. Betul. Banyak ngambil besi. Banyak banjir mana-mana. Menurut saya, ketika banjir itu datangnya dari mana Ketua? Dari resapan air yang tidak tuntas, mungkin begitu. Resapan air itu jatuhnya dari mana Ketua? Dari langit. Ketika itu jatuh, tak mungkinlah kita salahi pemimpinnya. Pasti kita salahi siapa? Mungkin di atas? Enggak. Tidak kan? Apa yang kita salahi? Tidak bisa kita salahi satu sama lain. Ada dia tidak hujan, tetapi tiba dari puncak, dia banjir. Sampai kota Medan banjir. Kenapa? Karena sudah dibuat gorong-gorong.
sudah dibuat. Paret-paret sudah dibesar. Udah dibesarkan. Lantas ketika banjir lagi, salah pemimpinnya? Jangan disalahkan semua dong. Jangan semua. Mesti kita berpikir, kita warga negara baik ini jangan buang sampah sembarangan. Ini enggak. Betul. Di sungai banyak kali buang-buang sampah. Ketua mesti tahu. Kerjaan gari-gari ngorek-ngorek paret itu bagaimana? Itu sedih. Kalau kita sesama masyarakat tidak mau ikut serta dalam pembersihan, dalam menjaga kesehatan, khususnya untuk di Kota Medan. Kenapa banyak pencurian di Kota Medan? Itu salah oknum pribadi. Oknum-oknum yang suka mencuri itu karena dari lahir. Dari lahir. Kenapa? Karena itu kegiatan yang sangat menguntungkan. Tidak kerja capek, tiba dapat banyak hasil. Hah? Betul tidak? Nggak masuk nggak di logika? Ya lumayan lah. Lumayan. Kalau pengangguran masih banyak. Pengangguran masih banyak. Makanya ketika itu jangan kita salahkan semena-mena karena Bang Bobi Nasution. Bang Bobi Nasution sudah banyak berbuat khusus di Kota Medan. Tengok lapangan apa yang dibuatnya. Lapangan Cadika dipercantik itu lah. Lapangan apa lagi buat itu? Gua bukan orang Medan. Oh, ketua mesti paham itu. Biar ketua pelajari bagaimana Medan dengan kolaborasi yang sangat berkah dan nyaman. Ini baru-baru ini ada lapangan Merdeka. Wah, telaga, sungai-sungai gitu. Enggak, lapangan Merdeka itu lapangan besar. Ya, lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka, lapangan besar. Di bawahnya itu pakai eskalator. Oh, gitu. Cantik. Tapi di bawahnya untuk UMKM menengah itu dibuat ketua. Itulah kenapa Sumatera Utara memilih Bang Bobi Nasution menjadi gubernurnya. Karena pemikirannya ketua sangat luar biasa, mengayominya luar biasa. Itu Bang Bobi ketua. Baja BN ini tidak luput dari abang kita ketua. Tahu ketua siapa abang kita? Enggak tahu. Alhamdulillah dia baru dilantik juga menjadi wakil wali kota Binjai. Nah, itu ketemu kita tuh Hasanul Jadi. Itu kalau tanpa bimbingan Abang Hasanul Jadi, Baja BN ini nggak makin kuat gitu lah. Karena bimbingan dan arahan apa kata Bang Hasanul Jadi. Ingat Adindaku Ahmad Irham Tajihi, kita ini tim itu kita ini abang adik, abang tak pernah menjerumusi adik yang tempat yang jelek. Adik tak pernah menyusup abang dari belakang. Abang dan adik saling membackup untuk membesarkan Bang Bobi Nasution. Makanya itu kami para pemuda yang dibentuk Bang Hasanul Jadi ini sepakat bagaimana Bang Bobi Nasution menjadi gubernur dan Bang Hasanul Jadi menjadi wakil wali kota. Supaya apa? Alhamdulillah. Dua pemimpin muda yang kita optimis untuk memenangkannya terpilih itu. Makanya saya tanggal 17 udah di Medan, udah di Jakarta untuk melihat Bang Bobi Nasution dan Bang Hasanul Jadi dilantik oleh Presiden Prabowo ketua. Tengok, mereka lagi di Magelang ini. Disiplin. Saya bangga melihat pemimpin-pemimpin muda yang ikut serta dengan peraturan presiden. Begitu ketua. Jadi dua jagoannya menang ya. Alhamdulillah dua jagoan menang. Dan ini yang terbaik bagi Sumatera Utara. Ini yang terbaik menurut saya ketua. Kalau nggak menurut kita menurut siapa? Bukan Sumatera Utara ya. Kalau menurut Sumatera Utara, kalau nggak menurut Sumatera Utara nggak bakalan jadi nih ketua. Iya. Karena jadilah ini makanan terbaik dia. Oke. Ya, kalau menurut saya terbaik kali lah wah. Pakai kali ya. Wah, lebih. Aduh. Jadi apa aja nih dalam proses pemenangan waktu dulu, cerita-cerita yang menarik mungkin atau mungkin susah sedihnya di lapangan atau kursi apa yang ketua mainkan ketika itu? Kalau saya identik yang saya ambil tentang remaja, mahasiswa, pemuda. Jadi umur 17 sampai 38 apa 40 itu kan dibuat pemuda ketua. Iya kan? Ya, kategori pemuda. Kategori pemuda. 40 ke atas sudah beda lagi kan. Oleh sebab itu saya ambil dari situ. Kenapa? Saya berpikir ketua. Karena hari ini
politik ini 65% atau lebih dan kurangnya, banyaknya itu anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang kurang berminat dengan organisasi, yang kurang berminat dengan politik. Oke, jadi apolitis ya. Apolitis itu bodoh amat. Jadi enak dong. Justru susah ya untuk diajak untuk Susah banget. pikir. Susah. Pening kedua. Cara mengajaknya cukup rumit. Oke. Kita ajak berolahraga, kita ajak bersepeda, kita ajak mereka ikut perlombaan-perlombaan. Perlombaan-perlombaan apa itu, apa namanya itu? Futsal, voli. Bukan yang dari HP. Oh, Mobile Legend. Mobile Legend. Itu kita buat gitu. Saya nggak main Mobile Legend kan. Tapi ada kawan-kawan, sahabat saya, tim-tim yang lain menggunakan itu kan. Kami gunakan, tak lupa kami barengi dengan pengajian-pengajian. Supaya setiap yang kami gerakkan, yang setiap kami jalani, diizini oleh yang Maha Kuasa. Begitu gitu. Wah, kalau sulitnya kan, kalau susahnya kan nggak mungkin kita ceritakan gitu. Kenapa? Setiap perjuangan pasti ada susah dan sedih, senang dan sedih. Kenapa? Cukup yang kita ceritakan yang senang-senang saja. Oh gitu. Menurut saya, kalau sedihnya itu gawat gitu, nggak boleh. Nangis pula penonton. Nangis pula penonton nanti nengok ya gitu. Sedih. Pulang nggak pulang. Wah, oh ya Allah. Pahit ya. Pahit gitu. Ngerasain juga. Ngerasain. Aduh. Tapi ya pasti dibantu lah sama Bang Bobi untuk semua akomodasinya. Ketua biar paham hari ini. Kami tidak penting namanya dibantu dari Bang Bobi. Tapi kami selaku pemuda, kami sungsuman ketua untuk memenangkan Bang Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Uang pribadi? Uang pribadi ketua, uang kawan-kawan semua untuk memenangkan Bang Bobi. Supaya apa? Supaya dilihat barisan hijau Bobi Nasution ini berjuang kuat untuk Bobi Nasution. Garis bawahi ketua, pemuda nggak harus meminta, pemuda harus memberi untuk kontribusi Sumatera Utara lebih berkah lagi. Jadi memang tidak ada support operasional begitu? Tidak ada itu support operasional. Sampai tenaga pribadi bahkan logistik, uang jajan begitu disisakan untuk. Kalau uang jajan nggak ada ketua. Tapi kalau dari baju-baju, apa kampanye, alat kampanye, kami disediakan. Disitulah kami keliling-keliling kabupaten kota memberikan. Tapi saya bangga. Warga Sumatera Utara ikhlas dia untuk memenangkan Bang Bobi Nasution. Itu kebanggaan kami itu. Ikhlas memenangkan Bang Bobi Nasution. Karena saya ketua BAJABN. Kenapa saya ngomong kayak gini nih, real ketua. Kontribusi Bang Bobi di Sumatera Utara, di Kota Medan sangat luar biasa. Bahkan orang Sumatera Utara, seluruh Sumatera Utara 33 kabupaten kota ini cinta dan suka terhadap Bang Bobi Nasution. Kenapa? Itu boleh tahu kenapa? Karena di Medan saja Bang Bobi Nasution sudah berbuat, konon lagi di Sumatera Utara. Itu yang harus kita paham. Jadi masyarakat Sumatera Utara pingin dia juga bangun Sumatera Utara. Kebagian ininya. Kebagian yang mana jalan-jalan, yang masih jelek ketua, yang mana listrik pun ada, yang ada dan tiada. Itu yang harus kita pahami. Jadi selama ketua ikut berkampanye ke bawah turun dan menarget pemuda ya, tentu berat menyadarkan pemuda agar peduli terhadap politik, memilih yang terbaik di Sumatera Utara. Nah, apa aspirasi-aspirasi atau ide-ide yang mencerahkan ataupun yang ketua dapatkan di lapangan begitu, sehingga menjadi, oh ini harus disampaikan mungkin satu sebagai evaluasi, yang kedua, wah seperti ini kondisinya, hasil pantauan, hasil observasi begitu kan di lapangan. Kira-kira apa aja? Sumatera Utara kagum melihat Bang Bobi Nasution ketika goals-nya tentang dunia kesehatan itu UHC. Dengan KTP doang bisa kita berobat. Goals luar biasa. Itu yang paling dibanggakan ya. Itu paling dibanggakan. Makanya Sumatera Utara pengen rumah sakit di Sumatera Utara ini dengan KTP doang bisa mensejahterakan rakyat. Itu Sumatera Utara gitu. Kenapa Sumatera Utara kepengen gali Bang Bobi? Itu menurut kami para pemuda bangga mereka dengan UHC aja bisa
mereka keselamat hidupnya. Walaupun banyak masyarakat yang adu dengan saya tentang kok bisa ya dengan WACI aja. Padahal saya BPJS-nya banyak nunggak. Padahal saya ya kan gitu tuh. BPJS nunggak tapi pakai WACI bisa ya. Kan luar biasa Bang Bobi. Harus lunasi dulu ya. Harus lunasi per puluhan juta, kayak gitu-gitu ketua. Tapi dengan pemikiran Bang Bobi, dengan pemikiran tim kawan-kawan dan senior-senior yang lain, itu bisa tuntas ketua. Bagaimana soal pendidikan yang baru-baru ini BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, mengumumkan terkait ada suatu prestasi bagi salah satu etnis di Sumatera Utara, etnis Batak, itu menjadi penyumbang sarjana terbanyak di Indonesia begitu, dengan peringkat sekitar 28%. Ini kan tentu menjadi suatu kebanggaan bagi Sumatera Utara ya. Tetapi sewaktu saya menjadi mahasiswa, melanjutkan pendidikan dari Sumatera Utara ke Jakarta begitu. Oh, ketua orang Medan juga? Medan. Oh, Medan. Jadi ya begitulah. Jadi kita merasakan spirit itu emang dirasakan, khususnya bagi etnis Batak. Pendidikan itulah salah satu kunci untuk kita mengubah derajat kita menjadi lebih baik untuk berperan di masyarakat begitu. Dan itu dorongannya dari orang tua, keluarga besar begitu. Khusus bagi saya sendiri ya, ini memang kemauan sendiri. Dengan kemauan sendiri untuk merantau ke Sumatera Utara. Nah, pertama kali yang saya cari itu sebenarnya adalah himpunan mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara di Jakarta ini. Tetapi ada dengar sayup-sayup, asramanya nggak ada juga begitu, sehingga susah banget diketahui. Sementara yang lain-lain ada himpunan mahasiswa Banten, Cirebon, Papua, Kalimantan itu punya asrama gede-gede di Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih nanti program-program Bang Bobi ini khususnya bagi pendidikan generasi muda begitu? Apa yang ingin beliau berikan bagi kita generasi muda ini, khususnya dalam hal pendidikan? Khususnya ya, termasuk saya ingin menyampaikan, alangkah baiknya jika Sumatera Utara punya asrama khusus mahasiswa di Jakarta. Karena orang Sumatera ini suka merantau, salah satunya ke Jakarta. Masa kita tidak punya tempat untuk berhimpun? Orang Batak dan etnis lainnya kan suka ngumpul-ngumpul. Kan begitu. Kira-kira apa program-programnya? Program pendidikan di waktu Medan dulu Bang Bobi itu banyak mengkucurkan pendidikan-pendidikan bagi mahasiswa. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketua. Itu waktu menjabat menjadi wali kota Medan. Sebab itu kalau jadi gubernur ini ketua, udah pasti itu masalah pendidikan ditepati, masalah pendidikan dikuat, masalah pendidikan pasti nomor satu. Karena Bang Bobi ini mau pendidikan di Sumatera Utara itu mesti top markotop, kalau katanya. Gitu yang dia bilang. Mesti top markotop, paten lah. Paten, mesti paling paten kan. Ya tengok nanti. Nah, kalau enggak bahaya ini. Kalau tidak makin paten, ya kita kan bisa ketua. Gunanya mahasiswa ini mengingati. Abang, yuk sama-sama. Kita mahasiswa jangan banyak cerita sana demo sini, tapi mengingati dengan nama face to face, dengan buka pikiran, workshop apa solusi. Kita buat seminar, bagaimana ke depan, bagaimana ini, itu mesti kita buat. Perkembangan Sumatera Utara ke depan, perkembangan Sumatera Utara ke belakang. Itu yang harus kita bahas. Oke, jadi perlu diingatin juga. Perlu diingati ketua. Tapi ada ketua di sana. Namanya setiap manusia itu memiliki hilap ketua. Hilap. Lupa. Kayak hari ini benar kita bercerita jumpa, kalau tidak kita tak saling tegur sapa mungkin kita lupa ketua. Lupa juga. Karena kesibukan lain. Karena kesibukan lain kan nggak mungkin kita memikirkan satu sama lain. Saya memikirkan ketua aja kan nggak mungkin ya. Gawat nanti kata orang kan. Nah itu mesti ketua pahami. Oke. Jadi mungkin dibalik daripada perjuangan untuk menaikkan Bobi Nasution melalui barisan hijau ya. Bobi Nasution ini memberikan buah yang manis semoga bagi Sumatera Utara, dan itu benar-benar representasi daripada kemauan masyarakat Sumatera Utara begitu. Jadi kira-kira apa pesan terakhirnya mungkin bagi gerakan ini dan mungkin bagi masyarakat Sumatera Utara dan juga mungkin bagi Bang Bobi gitu. Bagi masyarakat Sumatera Utara tidak ada
yang kita pilih pemimpin itu yang jelek. Setiap kita memilih pemimpin itu hak pribadi, dan kita memilih itu pasti yang baik, bukan yang jelek. Menurut kita masing-masing. Untuk tim Barisan Hijau Bobi Nasution, ingat kata Bang Hasanul Djihadi, setiap proses pasti ada hasil, maka nikmati proses. Jangan banyak protes. Pemuda hari ini pemimpin masa depan harus pandai menggunakan proses. Nikmati dan jalani. Bagi Bang Bobi Nasution, selamat Bang. Khusus bagi Bang Hasanul Djihadi, semangat Bang. Buat Kota Binjai lebih baik lagi Bang, lebih berkah lagi Bang. Lanjutkan dan sempurnakan Bang tagline terbaik Kota Binjai. Untuk Binjai lebih baik lagi, kami Barisan Hijau Bobi Nasution siap membersamai Bang Bobi Bang di Sumatera Utara Bang. Apapun kegiatan Bang Bobi Baja BN, siap paling terdepan bersama Bang Bobi Nasution. Oke, luar biasa. Untuk masyarakat Sumatera Utara? Untuk masyarakat Sumatera Utara tadi udah. Apapun yang kita pilih, itulah pilihan terbaik bagi kita. Kalau tidak terbaik, dan nggak mungkin kita memilih. Karena terbaiklah, makanya kita pilih. Ada yang baik, tapi ada yang terbaik. Karena terbaiklah, makanya masyarakat Sumatera Utara memilih Bang Bobi Nasution. Hashtag kolaborasi Sumut Berkah. Oke, itu hashtagnya ya. Luar biasa. Oke, mungkin demikian ya. Terima kasih kawan-kawan. Seperti kata Bung Karno, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Terima kasih. Goodbye. Ciao.